Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Masih bertemu lagi dengan Anda dalam suluk motivasi dari sang santri ini. Sahabat, siapa yang tidak menginginkan kasih sayang Allah? Siapa yang tidak mengharapkan welas asih darinya? Kita semua tanpa terkecuali pasti menginginkan dan mengharapkannya. Bahkan meskipun hanya sekali dalam sepanjang hidup kita, pasti akan pernah terbersit dalam pikiran kita dan hati kita keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Sebenarnya ada begitu banyak dalil atau ungkapan-ungkapan yang menjelaskan mengenai siapa saja dan kriteria semacam apa orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Salah satunya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Bakar bin Abdullah yang mengatakan, Rahimahullahu imro'an kana qawiyan fa'amala quwwatahu fi ta'atillahi ta'ala aw kana dha'ifan fakafa 'an maksiatillahi ta'ala. Allah menyayangi seseorang yang kuat yang kemudian ia menggunakan kekuatannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, atau orang yang lemah sehingga kemudian ia menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan kepadanya. Sahabat, ada dua pengertian mengenai kuat dan lemah dalam ungkapan tadi. Yang pertama adalah kuat dan lemah secara fisik, dan yang kedua adalah kuat dan lemah secara keyakinan. Secara fisik, sudah barang tentu ketika kita dianugerahi fisik yang kuat, kita harus menggunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur kita. Rasanya tak pantas jika seandainya kita diberikan suatu kebaikan tetapi kita tidak berterima kasih kepada sang pemberi. Sebagai manusia saja, secara naluriah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita akan menjadi semakin senang dan menyayangi orang yang kita perlakukan baik ketika ia bisa berterima kasih kepada kita. Maka bukankah Allah akan menjadi semakin senang seandainya kita bisa bersyukur kepadanya, sehingga dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la'azidannakum. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, seandainya kalian bersyukur, tentu aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Lalu bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Dalam keadaan fisik yang lemah, bukan berarti kita tidak perlu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Anugerah kehidupan yang masih kita rasakan hingga saat ini harusnya cukup untuk menjadi pengingat kita kepada Sang Maha Pemberi Hidup. Dan rasanya apakah kita begitu tidak tahu malu jika seandainya dengan fisik kita yang lemah, baik itu karena rentannya usia atau karena cacat dan penyakit yang kita derita, kemudian kita bermaksiat, sementara kita sendiri dalam keadaan seperti itu terasa sulit dan terbatas untuk melakukan ketaatan kepadanya. Sahabat, kemudian pengertian yang kedua mengenai kuat dan lemah secara keyakinan tidak perlu diragukan lagi. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya akan menginginkan untuk terus melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dorongan untuk melakukan ketaatan itu muncul dengan sendirinya di dalam diri kita sebagai hasil kesadaran bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya dan menaatinya. Juga kesadaran bahwa kita ingin semakin dicintai dan disayangi oleh Allah. Namun, jika seandainya kita menyadari bahwa keyakinan kita masih lemah, kita masih sering mengikuti hawa nafsu kita masih sering terbawa arus pergaulan atau lingkungan masyarakat di sekitar kita, atau kita masih malas dan ogah-ogahan dalam beribadah, atau kita masih perhitungan ketika memberi kepada orang lain dan sebagainya, setidaknya jagalah diri kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menghindari maksiat-maksiat yang menghasilkan dosa besar seperti berzina, membunuh, syirik ataupun durhaka, ghibah, adu domba, mencela sesama muslim, melihat sesuatu yang tidak pantas, menguping pembicaraan orang lain, melakukan kekerasan atau hal-hal lain. Semua itu merupakan jenis kemaksiatan yang jarang kita sadari. Sahabat, pada dasarnya rahmat atau kasih sayang Allah di dunia ini mencakup seluruh makhluk ciptaannya, baik ia muslim atau kafir, ia beriman ataukah tidak. Namun, masih ada jenis rahmat atau kasih sayang lain yang hanya Allah
berikan khusus kepada mereka yang beriman dan taat kepadanya nanti di akhirat. Dan jenis rahmat atau kasih sayang yang kedua inilah yang kita harapkan untuk kita dapatkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.